أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Jamaah Masjid Nurud Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tauhid dengan mengambil syarah Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Ma'ali Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan terdahulu kita berbicara tentang perkataan Asy-Sya'bi yang mana dikatakan di sini adalah sebagai asbab an-nuzul dari ayat alam tara ilal ladzina yaz'amuna ila akhirih, yakni dalam surat bentar. An-Nisa, iya, An-Nisa ayat 60. Baik. An-Nisa ayat 60. Jadi tentang perkataan Asy-Sya'bi bahwa konon pernah terjadi antara seseorang dari kalangan munafikin dan seseorang dari kalangan Yahud, khusumatun, bertengkar, ya, bertengkar, berdebat tentang masalah rishwah atau sogok menyogok. Orang Yahudi ia ingin berhukum dengan hukum Rasulullah, makanya dia mengatakan natahakam ila Muhammad. Tapi ini disebabkan sesuai dengan hawanya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Andai kalau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya Yahudi tidak akan berhukum dengan hukum Rasulullah, ya, karena Yahudi ini tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mengharamkan rishwah, sogok menyogok.
Kemudian munafik ini mereka mengatakan natahakam ilal yahud. Kita berhukum kepada al-yahud, yakni kepada ajaran Yahudi. Karena dia tahu bahwa Yahudi itu mengambil riswah, artinya menghalalkan riswah, yang pada hakikatnya sebenarnya Allah tidak menghalalkan. Ya, ini merubah hukum Allah karena memang kitab mereka telah dirubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Lalu fattafaqa ala ayyatiya kahinan. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi seorang dukun. Dukun ini dianggap ulama. Dukun ini dianggap ulama. Dan dukun ini dari Yahudi, dari kalangan Yahudi, yang ia berada di Juhainah. Juhainah ini sebuah kabilah Arabiyah yang terkenal. Ya, fatahakama ilaih, lalu keduanya berhukum kepadanya, kepada dukun itu. Dan fenomena ini juga ada di negeri kita ini. Iya. Dukun yang dimaksud mereka berbaju ulama, padahal dia dukun. Dia berbaju ulama, datang ke apa yang mereka anggap ulama, lalu mereka berhukum dengan apa yang mereka perselisihkan. Ya. Lalu fanazalat alam tara ilal ladzina yaz'amun, turunlah ayat alam tara ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudhillahum dhalalan ba'ida. Ini sudah kita baca juga. Jadi apakah engkau melihat atau memperhatikan terhadap orang-orang yang menyangka bahwa mereka itu beriman? Iya, padahal tidak. Padahal tidak. Beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau dan juga telah diturunkan kepada sebelum engkau. Tapi dengan mengakui seperti itu, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Dia mengaku beriman tapi dia ingin berhukum kepada taghut. Ya. Artinya keimanannya menyelisihi dengan perbuatannya. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Sedangkan mereka tahu sudah diperintah untuk mengkufuri taghut. Untuk mengkufuri taghut. Ya, akan tetapi ini dibalik itu semua yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Mereka dipermainkan oleh syaitan. Dan syaitan tidak menghendaki mereka itu lurus. Syaitan tidak menghendaki mereka itu berhukum dengan hukum Allah. Dan syaitan itu untuk menyesatkan, syaitan itu berusaha untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, ini diletakkan oleh syekh atau musannif untuk memberikan pelajaran pada kita bahwa prakteknya sudah ada pada zaman dahulu, sudah ada pada generasi awal dari umat ini. Namun perkataan Sya'bi ini mursal, ya, mursal karena Sya'bi adalah seorang tabi'in. Sya'bi seorang tabi'in dan hadisnya tidak melalui sahabat. Beliau langsung menyebutkan, ya, riwayat tentang turunnya ayat ini. Makanya sebentar, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam kitab tafsirnya secara mursal.
dan juga Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dan hadis ini didhaifkan oleh para ulama, atau riwayat ini didhaifkan oleh para ulama. Nah, kemudian berikutnya afwan, kita ambil faidah dulu. Kita ambil faidah dari hadis ini. Ma yustafadu minal athar, yani ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, wujubu tahakkumi ila syariatillah. Wujubu tahakkumi ila syariatillah, wajibnya berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak mengambil asbab an-nuzulnya ini ya ikhwah, tapi di dalamnya ada ayat, yang ayat ini mutawatir, ayat ini sahih derajatnya, maka kita menggunakan dalil dari ayat, bukan dari athar yang dhaif, tentang wajibnya berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah saya sampaikan, kenapa Al-Quran tidak diletakkan di dalamnya sanad? Kan Islam dengan sanad. Kenapa hadis harus dengan sanad sementara Al-Quran tidak dengan sanad? Kan Al-Quran juga yang menyampaikan Rasulullah SAW. Kenapa tidak dengan sanad? Ada yang bisa jawab? Sudah pernah saya sampaikan di majelis ini jawabannya. Ini hanya tadakur, mudzakarah, mengingat kembali. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Al-Quran tidak diletakkan sanad? Man ya'rif? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diletakkan di sana sanad yang ittifaq ulama biqabuliha, untuk menerima hadis-hadis tersebut. Al-Quran min babil aula. Dan ini juga yang menyampaikan adalah dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tidak diletakkan sanad? Kan Islam dengan sanad. Di antara keistimewaan Islam itu sanad. Dan ini dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Sanad itu adalah keistimewaan Islam, ciri khas Islam yang tidak ada pada agama-agama terdahulu. Dalam kitab Taurat dan Injil nggak ada sanad di sana. Justru Injil tulisnya belakangan, setelah ratusan tahun Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, Injil ditulis kembali. Itu pun isinya cuma sejarah, sirah Nabi Isa. Bukan kalam, kalamnya sedikit. Kalamnya Nabi Isa sedikit. Apalagi kalamullah sedikit. Hanya sirah isinya, sama kayak sirah nabawiyah. Itu pun tidak ada sanad, yang bahkan kita tidak mempercayainya. Makanya kita disuruh diam untuk dua kitab itu, tidak membenarkan dan tidak berkomentar salah. Nah, kenapa Al-Quran tidak diletakkan sanad? Man ya'rif? Ada yang tahu? Ya. Hadal awal. Al-baqi, yang lain? Tapi sebelum itu ada alasan yang lain. Ada alasan yang lain, ada hujjah yang lain, ada argumentasi yang lain. Kenapa Al-Quran tidak diletakkan sanad? Dan masuknya dengan pendekatan ilmu hadis. Kenapa tidak diletakkan sanad? Padahal kita menggunakan pendekatan ilmu hadis. Man ya'rif? Mana nih senior-senior? Jangan seniornya aja, ilmunya tidak senior.
Ajibu ya ikhwah, ajibu. La taskutu. Masya Allah, ini entah antum lupa atau dilupakan. Di majelis ini saya sampaikan, kenapa Al-Quran tidak diletakkan sanad? Li'annahu mutawatirun. Wal mutawatiru la yahtaju atau la yadhunnu annahu kadzibun. Mutawatir itu tidak bisa disangka bahwasanya itu dusta, tidak. Mutawatir itu disepakati kebenarannya dan kesahihannya. Mutawatir Al-Quran itu, sehingga ya nggak perlu lagi diletakkan sanad. Dan hadis-hadis mutawatir juga tidak perlu sebenarnya diletakkan sanad. Namun terkadang kalau hadis-hadis yang di dalam kitab itu, kenapa dikatakan mutawatir? Karena dia berkumpul dari sisi sanadnya bermacam-macam derajatnya, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, tapi datangnya dari beberapa sahabat. Ya, 3 sahabat atau mungkin 5 sahabat atau 7 sahabat saja semuanya sahih, makanya juga dikatakan mutawatir. Tapi Al-Quran lebih daripada 7, lebih daripada 10, bahkan lebih daripada 1000 sahabat. Sehingga ya tidak perlu lagi letakkan sanad karena mutawatir Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu mutawatir sehingga tidak diletakkan sanad di dalamnya. Yang diletakkan sanad itu adalah qiraahnya. Qiraatus sab'ah baru diletakkan sanad. Yang nggak punya sanad jangan ngaku punya sanad. Kalau qiraahnya ya, kita berbicara qiraah bukan Qur'annya secara umum. Kalau Qur'annya itu mutawatir. Tapi qiraahnya tidak, butuh sanad. Bisa dipahami ya? Jadi Al-Quran itu kenapa tidak diletakkan sanad di dalamnya? Karena mutawatir. Karena mutawatir. Dan tidak mungkin di dalamnya ada kedustaan. Dan memang demikian, riwayat yang sifatnya mutawatir itu tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua tadi, karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Sedikit saja ada penyimpangan terangkat ke permukaan. Dan seluruh kaum muslimin berbondong-bondong untuk membelanya. Berbondong-bondong untuk membenarkannya. Menstashih dari kesalahan yang dibawa oleh orang yang membawanya salah. Ya. Seperti pengakuan Syiah bahwa Al-Quran yang ada, yang kita bawa ini adalah kurang, masih ada 10 juz lagi yang tersembunyi. Mereka tidak bisa membawakan bukti. Ya, ini juga udah banyak yang membela bahwa tidak benar klaim bahwa Al-Quran yang kita pegang ini kurang, tidak benar. Banyak yang membela karena Allah telah menjaga. Karena Allah telah menjaga. Nah, tapi yang penting tadi, kenapa Al-Quran tidak diletakkan sanad di dalamnya? Li'annahu mutawatir. Karena Al-Quran itu mutawatir, datangnya sampai kita tidak diragukan lagi tentang kesahihannya, ya, dan tidak mungkin di dalamnya ada kedustaan. Tidak mungkin di dalamnya ada kedustaan. Naam, ya. Hanya saja memang ada tentang masalah qiraah, tentang Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Ini berbeda sendiri. Nah, ini baru butuh sanad. Mana sanadnya bahwa Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud itu ada perbedaan dengan Al-Qur'an yang biasa kita pegang. Nah, itu baru butuh sanad sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Konon Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud itu tidak memasukkan Al-Mu'awwidzatain ke dalam mushaf. Tidak, beliau mengatakan itu bukan bagian daripada mushaf. Itu adalah doa Rasulullah SAW ketika beliau terkena sihir. Dan itu bukan Al-Quran, itu hujjah beliau, argumentasi beliau. Ya, sehingga Al-Mu'awwidzatain, apa Al-Mu'awwidzatain?
Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dengan an-nas dalam Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud beliau tidak memasukkan. Makanya akhir dari Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud itu hanya sampai Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Tapi yang rajih adalah yang dibawa oleh para ulama sampai pada zaman sekarang ini, dan itu yang mutawatir juga, ya, mutawatir bahwa al-falaq dengan an-nas dakhilun fil mushaf, dakhilun min wa huma minal Qur'an, wa huma minal Qur'an. Naam. Baik. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, anna tahakuma ila ghairi syariatillah yunafil iman. Bahwasannya berhukum kepada selain syariat Allah menafikan keimanan. Menafikan keimanan maksudnya apa? Membatalkan keimanan. Bisa membawa pelakunya kepada kekufuran. Ini pun sudah saya jelaskan, ya, sudah saya jelaskan tentang berhukum kepada syariat Allah atau tentang hukum bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan apa yang selain dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fihi kashfun li haqiqatil munafiq wa annahum syarrun minal yahud. Subhanallah. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan fihi kashfun, di dalam riwayat ini ada penyingkapan tentang sifat atau hakikat sifat munafik. Hakikat sifat munafik, wa annahum syarrun minal yahud, dan bahwasannya mereka itu lebih buruk, lebih jelek daripada Yahud. Itu munafik. Kenapa bisa dikatakan kenapa beliau bisa mengatakan bahwa munafik itu lebih jelek daripada Yahud? Karena Yahudi menawarkan untuk berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bukan agama Islam, padahal dia non muslim, tapi mengajak muslim ini, yang mengaku muslim ini untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tadi kita sudah jelaskan bahwa ini karena memang sesuai dengan hawa nafsunya. Namun munafik ini enggan untuk berhukum. Dia mengaku muslim tapi enggan untuk berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan munafik lebih buruk daripada Yahud. Dia tidak membela sama sekali agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membela sama sekali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru bahkan banyak orang-orang munafik mengkritik apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku muslim tapi Islam terus dikritik. Ya, bukan hanya para sahabat, Rasulullah pun dikritik. Hadzal nifaq. Tapi kalau ditanya apa agamamu? Islam. Masya Allah. Ya, hadza nifaq. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan annahum syarrun minal yahud. Yahudi saja ya ikhwah tidak berani mereka mengkritik ruhbannya itu, pendeta-pendetanya itu. Enggak berani mengkritik pendeta-pendetanya itu. Ya. Orang-orang munafik dari kalangan muslimin sangat berani. Bukan hanya sahabat, bukan aja para ulama, tapi Nabi pun masuk ke dalam agenda kritikan mereka. Ya. Fahada syarrun minal yahud. Kemudian yang keempat, faedah dari riwayat ini, tahrimu akhdhi ar-rishwah. Tahrimu akhdhi ar-rishwah. Haramnya mengambil riswah. Haramnya mengambil riswah, sogok menyogok. Ya.
Dan memang riswah ini bentuk daripada korupsi, ya. Riswah ini bentuk dari korupsi, riswah, kemudian tip, ya, tip apa kalau di bahasa kita? Ya pokoknya tip lah ya, tip-tip itu, uang-uang tip, sogok menyogok, uang-uang tip, atau apapun, ya, termasuk gulul, termasuk korupsi. Mungkin yang jadi soal tentang uang tip ini sudah membudaya, apalagi di negeri kita ini. Orang kalau bekerja kemudian gak dikasih tip itu ngegerendeng di belakang. Pelit amat sih, kayak gini capek gak dikasih duit. Masya Allah. Maksudnya mau jadi kasih tip gitu, mau jadi kasih tip. Ya ikhwat, tip itu minal gulul, termasuk gulul, termasuk korupsi. Ya, termasuk korupsi. Apalagi sekarang itu udah terang-terangan. Sudah terang-terangan. Bagaimana untuk mensikapi budaya itu, budaya tip? Ya, budaya tip, ngasih amplop di bawah meja dan seterusnya. Para ulama memberikan solusi. Bila ada izin, ya, ada izin sang pemilik atau sang penanggung jawab, orang yang bertanggung jawab, entah manajer atau direktur atau yang punya perusahaan, memberikan izin, karena mungkin perusahaannya tidak bisa memberikan uang tambahan, maka perusahaannya memberikan izin kepada siapapun yang ingin memberikan kepada pegawainya sukarela, maka pegawainya halal untuk mengambil itu, ya, halal untuk mengambil itu. Tapi kalau tidak ada izin atau mungkin tidak ada omongan, kalau bahasa kita tidak ada omongan, maka hukum asalnya haram. Hukum asalnya itu haram. Iya. Meskipun tidak ada omongan, tidak ada perjanjian, apapun lah. Iya. Bahkan mungkin tidak ada teguran. Hukum asalnya antum ngambil tip itu haram. Ya, antum mengambil tip itu haram. Ya, ini kan seperti itu kan banyak. Umpama ada orang yang kita bantu gitu kan, kita bantu masuk kerja atau apapun, kemudian dia ngasih pada kita, nih buat kamu uang tip. Itu haram. Apalagi antum sudah termasuk karyawan di situ dan tidak ada perjanjian, artinya tidak ada omongan bahwasanya boleh ngambil atau tidak. Hukum asalnya boleh ngambil atau tidak ya haram itu hukum asalnya. Sampai datang informasi atau sampai datang atasannya mengatakan diizinkan untuk untuk mengambil tip. Tapi ya kalau gaji sudah besar antum masih menerima tip, serakah sekali itu. Ya. Gajinya besar, tip juga diambil. Itu kayak apa itu? Dikasih yang halal nambah dengan yang haram, artinya akhirnya rezeki antum tercampur dengan yang haram. Celakanya banyakan yang haram. Gajinya 2 juta, tipnya 5 juta. Udah duit antum jadi haram itu. Ya, tipnya dia kumpulin jadi 5 juta, jadi haram duitnya. Yang 2 jutanya termakan dengan yang haram. Gulul termasuk korupsi. Ya, jadi intinya bagaimana untuk dihalalkan? Minta izin dari atasan. Atasannya yang atasan lagi atau yang diberikan wewenang tanggung jawab, ya direkturnya atau manajernya. Ya. Demikian. Cuman yang jadi permasalahan, bagaimana manajernya juga nerima tip? Manajernya ada izin gak dari atasannya lagi, direkturnya, presiden direkturnya? Kalau tidak ada berarti manajernya haram. Kemudian dia membiarkan bawahannya untuk menerima tip. Ini semua kong kali kong namanya. Makan uang haram. Gak boleh yang seperti itu. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Sudah begitu manajernya bilang,
diam-diam aja ya. Ya, ini sesama kita aja. Jangan sampai ke pimpinan. Wah, habis itu. Rezeki antum tidak mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun sedikit ya ikhwah, haram. Efeknya di tubuh itu sangat ketara sekali. Ya, mungkin sekarang belum terasa, nanti terasanya itu sudah tua. Itu terasa bahwa antum dulu makan uang haram. Itu terasa berupa penyakit lah atau apa, terasa tidak berkahnya. Uang antum banyak dari tip tadi, dari sogok atau dari korupsi, tapi habis semua untuk ngobatin penyakit. Itu pun sudah habis, penyakit belum sembuh. Ya, penyakit belum sembuh. Ya, atau apapun lah Allah memberikan musibah. Ketika antum banyak makan uang korupsi, banyak makan uang gulul, kemudian datang musibah, antum jangan bilang, wah saya sedang diuji. Jangan. Antum bukan diuji, antum dihukum. Bukan diuji. Berdosa ngaku diuji. Berdosa dihukum sama Allah itu. Bukan diuji. Ketika waktu mudanya atau waktu dulu-dulu antum makan uang haram, begitu kena penyakit, antum tidak sedang diuji itu, antum sedang dihukum oleh Allah. Ya, sedang dihukum. Jadi jangan mengira ketika kita berbuat dosa dan maksiat dulu, kemudian antum taubat, taubatnya belum sempurna, antum diberikan musibah lagi. Itu bukan diuji, itu dihukum namanya. Orang yang diuji itu orang yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, selalu berbuat ketaatan, selalu mensyukuri nikmat Allah, kemudian Allah berikan musibah, itu baru diuji namanya. Untuk ditambah kesabarannya, untuk ditambah ganjarannya. Tapi kalau antum dulu pelaku dosa dan maksiat, sekarang diberikan musibah oleh Allah, antum sedang dihukum, bukan diuji. Antum banyak taubat, banyak istighfar, banyak sedekah, bersihkan hartanya. Bersihkan harta dengan banyak bersedekah. Ya, dengan banyak bersedekah. Jadi perhatikan, jangan sampai kita terjebak ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahrimu akhdhi rishwah, haram mengambil uang rishwah. Wa anna akhdha rishwati min akhlaqil yahud. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa anna akhdha rishwati min akhlaqil yahud. Bahwasannya mengambil riswah, mengambil sogok menyogok itu termasuk dari akhlak Yahudi. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tiha wa akhidha. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang memberikannya dan orang yang menerimanya. Dilaknat dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, mungkin ini kali rahasia kenapa negeri kita enggak pernah damai. Kenapa pejabat atau mungkin wakil-wakil rakyat kita selalu bertengkar? Ya kenapa begitu? Ya. Semuanya begitu, mengambil dan memakan uang haram. Bahkan enggak sedikit loh, triliunan uang haram. Ya, jangan salahkan siapa-siapa jika negeri kita begitu keadaannya, enggak pernah sejahtera, bawaannya miskin dulu, padahal uang berlimpah, padahal kekayaan berlimpah. Yang saya maksud kekayaan alam. Allah meletakkan kita di bumi yang penuh dengan kekayaan. Tapi kenapa kita miskin? Karena akhlak yang ada pada manusianya seperti akhlak Yahudi. Mengambil dan memakan dari rizki yang haram.
Allah telah memberikan jalan, dua jalan, ini yang halal, ini yang haram. Tapi mereka malah mengambil yang haram. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Wa najdain al-khair wa syarr. Sabilul khair wa sabilu asyarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah sudah berikan petunjuk. Tapi dalam hadis Nabi, justru malah manusia lebih menyukai jalan keburukan. Seperti itu kondisinya. Iya, maka jangan salahkan siapa-siapa negeri kita kurang diberikan berkah. Ya, slogan gemah ripah loh jinawi itu nggak ada, hilang. Karena itu slogan orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa gemah ripah loh jinawi itu? Bahasa apa? Gemah ripah loh jinawi. Nah. Iya kan? Kemakmuran. Itu kan untuk gelar bagi negeri yang berkah. Ya, negeri yang berkah. Gelar itu, slogan itu sudah hilang, tidak ada. Allah tidak memberikan lagi keberkahan itu karena manusia-manusianya lebih suka mengambil yang haram. Bahkan mereka terang-terangan ngambilnya itu. Iya, orang-orang yang menghujatnya malah dibully. Orang-orang yang protes, orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran, orang-orang yang jujur malah dibully. Bagaimana kita mendapatkan sejahtera? Bagaimana kita mendapatkan berkah? Bagaimana kita akan mendapatkan gemah ripah loh jinawi? Iya. Nah, ini demikian. Jadi perlu diperhatikan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. 5 menit lagi. Baik, kita baca riwayat terakhir dari apa yang diletakkan oleh Syekh Musannif Kitab Tauhid. Syekh mengatakan di sini, waqila nazalat fi rajulaini ikhtasama فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Disebutkan ayat tersebut turun berkenaan tentang dua orang yang berselisih. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, kita mengangkat permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang yang lain berkata, kita mengangkat permasalahan ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Kemudian keduanya mengangkat permasalahan itu kepada Umar. Maka salah seorang di antara keduanya menceritakan kisah tersebut kepada Umar. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak ridho untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kisah tersebut benar demikian? Orang itu menjawab, iya. Maka Umar menebas orang itu dengan pedang hingga membunuh orang itu. Masya Allah, ya. Begitu tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa ayat An-Nisa ayat 60 ini turunnya berkenaan dengan dua orang yang sedang berselisih, bertengkar. Maka salah satunya berkata, natarafa'u ila nabi, kita adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita meminta pendapat atau keadilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-akhar, berkata yang satunya, dia enggak mau, enggak senang berhukum dengan Nabi. Karena mungkin di sini ada indikasi kalau seandainya berhukum dengan Nabi pasti dia kalah gitu. Ya. Lalu orang ini berkata ila Ka'ab bin Ashraf, kepada Ka'ab bin Ashraf.
Thumma tarafa'a ila Umar. Kemudian mereka keduanya sepakat untuk datang kepada Umar, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Lalu disebutkanlah salah satu dari keduanya kisah, menyebutkan tentang kisah pertengkaran mereka, bahwa mereka yang satu itu tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yarda lir rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar berkata kepada orang yang tidak suka, tidak rela untuk berhukum kepada Rasul, Umar menakidkan, ya, akadzalik, apa benar begitu? Apa benar kamu berkata begitu? Qala na'am, ia berkata iya. Fadarbahu bisyayf, segera Umar bin Khattab radhiyallahu an menebas dengan pedangnya. Faqatalahu, lalu Umar membunuhnya. Subhanallah. Ini hukuman bagi orang yang tidak mau berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ba'daha kita lanjutkan. Ba'da azan. Naam. Ka'ab al-Ashraf di sini, Ka'ab bin al-Ashraf adalah seorang Yahudi yang orang ini meminta berhukum dengan Ka'ab al-Ashraf. Ini seorang Yahudi, dan seorang Yahudi yang paling keras permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulahu. Faqala Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah? Qala na'am. Bersabda Rasulullah, siapa yang ingin maju ke Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab bin al-Ashraf, karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu berkata Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, apakah engkau suka aku membunuhnya? Qala, Nabi mengatakan na'am, iya. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ternyata Ka'ab al-Ashraf ini adalah seorang Yahudi yang telah membenci Allah dan Rasulnya. Maka tidak disalahkan kalau Umar membunuh orang yang membelanya atau orang yang berafiliasi kepada Ka'ab al-Ashraf, karena orang yang berhukum dengan hukum selain daripada Allah, yakni dengan hukum-hukum kafir, maka dia telah kafir, segera dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena darahnya halal. Karena darahnya halal. Demikian ketegasan Islam di dalam terhadap orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, bahkan tidak mau mengambil hukum dari Allah dan Rasulnya. Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Munasabatu dzikrihi fil bab, penyebutannya dalam bab ini, ya, munasabahnya, ya, ini persesuaiannya, anna fihi dalilan ala kufri man ihtakama ila ghairi syar'illah wastiqaqihi lil qatl. Bahwasanya di dalamnya ada dalil atas kufurnya orang yang berhukum kepada selain syariat Allah, ya, dan ia berhak untuk dibunuh, li'annahu murtad an dinil Islam, karena dia telah murtad dari agama Islam. Makanya Umar membunuh orang tadi. Dan ma yustafadu min al-athar, yang sesuai dengan apa yang bisa diambil dari athar, dari riwayat, yang pertama, anna tahkima ghairillahi ta'ala wa rasulihi fi fadl munaza'at riddatun 'anil Islam. Bahwasanya berhukum kepada selain Allah
dan Rasulnya di dalam mengambil keputusan saat terjadi perselisihan, maka menyebabkan murtad keluar dari Islam. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, annal murtadda an dinil Islam yuqtal. Bahwasannya orang murtad dari agama Islam adalah hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh. Iya. Orang murtad dari Islam hukumnya dibunuh. Tapi ada proses ya. Tentang menegakkan had ini, had murtad ini ada proses. Tidak segera dibunuh. Lihat yang dilakukan Umar. Minta takkid dulu, benar nih. Benar berkata begitu. Ya. Disuruh taubat, tidak mau maka dibunuh. Jadi suruh taubat dulu, taubat, kembali dulu ke Islam. Kalau tidak mau baru dibunuh. Baru dibunuh. Ada proses tentang menghukum orang yang murtad. Yang ketiga, anna du'a ila tahkimi ghairi syar'illah min sifatil munafiqin. Walau kana al-mad'u ila tahkimihi imaman fadilan ka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bahwasannya menyerukan kepada hukum selain daripada syariat Allah termasuk sifat-sifat munafik. Ya, termasuk sifat-sifat munafik. Jadi mengatakan bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, fahada minan nifaq. Belum lagi dia bersandar kepada hukum tersebut, maka menyebabkan dia murtad. Walau kana al-mad'u ila tahkimihi imaman, meskipun yang diserukan untuk berhukum selain daripada hukum Allah itu adalah kepada orang yang dikatakan imam, orang yang dikatakan ulama fadilan, yang memiliki keutamaan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kurang utama apa Umar bin Khattab? Ya, kurang ulama apa Umar bin Khattab? Tapi tetap bila menyerukan kepada hukum selain daripada hukum Allah dengan alasan kembali kepada manusia, meskipun itu dikatakan ulama, maka dia telah kafir. Ya, tidak boleh hukumnya kembali kepada hukum selain hukum Allah. Kemudian yang keempat, masyru'iyatil ghadabi lillahi wa li rasulihi wa li dinihi. Disyariatkan kita marah ya karena batas-batas Allah dilanggar, karena Allah dan Rasulnya serta karena agamanya. Tapi ingat, ini sudah pernah saya sampaikan lagi, ketika antum berdakwah kemudian orang yang antum dakwahkan itu tidak menerima, antum jangan marah. Ya, kalau antum marah berarti antum sudah menyerukan pada diri sendiri, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang kita serukan adalah agama Allah dan Rasulnya. Ketika sudah disampaikan antum marah, dia berpaling umpama, nggak mau terima, ya sudah, jangan marah. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Hatta mungkin antum sedang bertengkar dengan sesama ikhwan, antum mengerti tentang sebuah hukum, teman antum nggak kurang mengerti, kurang paham, dijelaskan, bertengkar, jangan marah. Artinya berselisih, jangan marah. Antum mendakwakan, membenarkan, jangan marah. Apalagi antum beralasan, wah berarti antum menerima menolak dakwah. Tidak demikian. Iya, bukan begitu. Kalau antum marah berarti antum sedang menyuruhkan kepada diri sendiri, bukan menyuruhkan kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun materi yang antum bahas adalah agama, tapi ketika dia menolak antum marah, berarti antum sedang menyuruhkan kepada diri sendiri, bukan agama. Ini perhatikan, ini bedanya tipis, ya. Jadi ketika berdakwah jangan diiringi dengan luapan amarah, emosi, apalagi dendam, tidak boleh. Ya, karena dakwah itu ibadah, harus ikhlas dan mutaba'ah.
bukan dengan dendam, apalagi menyuruhkan pada diri sendiri. La. Kemarahan di sini masyru'iyatul ghadab lillahi wa lirasuli wa lidini, ketika agama Allah Subhanahu wa taala dihina. Ya, datangnya bukan dari antum, tapi orang itu jelas-jelas menghina, maka marah. Itu diperbolehkan. Atau dia malah berpaling, diajak malah berpaling, bukannya menghormati tapi malah menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghina antum tapi menghina agama Allah. Ya, kalau antum dihina juga jangan marah. Tapi ketika agama Allah dihina baru antum boleh marah. Naam. Yang kelima, masyru'iyatu taghyiril munkari bil yad liman yaqduru 'ala dzalik. Disyariatkannya merubah kemungkaran dengan tangan bagi orang yang mampu untuk merubahnya. Ini pun juga ada fihi tafsil, ada penjelasan tentang amar ma'ruf nahi munkar ya, yang berdasarkan dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Fihi tafsil, di dalamnya ada penjelasan tentang bagaimana taghyir al-munkar. Kemudian yang keenam, anna ma'rifatal haqqi la tughni 'anil 'amali bihi wal inqiyadi lahu. Bahwasanya mengenal kebenaran itu tidak mencukupi hanya dengan beramal dan tunduk kepadanya, sampai kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir ikhwah, ini riwayat yang terakhir. Fa insyaallah pada bab yang pada pertemuan akan datang kita masuk pada bab yang baru ya. Tadi apa? Hilang dari ingatan. Tadi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Ya sudah, kita salat Isya dulu. Mudah-mudahan pada pertemuan akan datang ingat kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.